Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian kita secara daring dalam rangka menjelang berbuka puasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada sore hari ini adalah tentang nuzulul Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi 17 Ramadan akan tiba. Dan tentunya kita tidak akan lupa pada tanggal 17 Ramadan itu, di mana terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu malam pertama diturunnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Sebuah gua yang selama itu selalu digunakan sebagai tempat menyendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pergaulan masyarakat umum. Untuk lebih jelasnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ungkapkan kembali peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali itu, agar supaya keyakinan kita bertambah kuat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Ibu-ibu jemaah muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada waktu beliau berumur 40 tahun 6 bulan dan 8 hari. Bersamaan juga bertepatan juga dengan 13 tahun sebelum beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Juga bersesuaian dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Peristiwa yang baru pertama kali beliau alami ini sangat menggoncangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika pulang dan sampai di rumah beliau terpaksa minta kepada istri beliau, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, agar menyelimuti dirinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada beliau itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya ayat ini, maka secara resmi beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul untuk seluruh umat manusia di dunia ini tanpa kecuali. Akan tetapi peristiwa baru pertama kali dialami ini dan sangat menggoncangkan jiwa, membuat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tenang, tidak tentram. Oleh sebab itu, Sayyidatina Khadijah memberitahukan hal itu kepada paman beliau, pada pamannya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang ahli di dalam tentang kitab Injil, ahli dalam kitab Injil. Maka Waraqah pun mengabarkan kepada Khadijah bahwa apa yang sudah dialami oleh suaminya itu merupakan alamat atau tanda-tanda kenabian, di mana beliau secara resmi telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Akan tetapi sungguh berat tugas beliau itu, karena di dalam menyampaikan risalah, itu banyak mendapatkan tantangan, tercahan, halangan dari kaumnya, sehingga akhirnya beliau terpaksa berhijrah ke Madinah untuk menegakkan sendi-sendi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dan negeri kami, atau kamu kembali pada agama kami.
Jemaah majelis taklim dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. Di antaranya ada 113 orang yang diangkat menjadi rasul. Sebagian dari mereka ada yang dibekali dengan kitab-kitab suci seperti Suhuf Ibrahim, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang menjadi penutup dari semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah sebabnya. Maka di dalam Al-Quran dituturkan semua rasul terdahulu dan kitab-kitab suci yang harus diimani dan diyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan itu, kita sebagai umat Islam yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup dan yang kita peringati setiap tahun ini, hendaknya dapat mengamalkan dan menjaganya. Karena dengan Al-Quran itulah kita dapat petunjuk di dalam mengarungi kehidupan menuju ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang telah disebutkan di atas. Juga di dalam sebuah hadis dari Abu Umamah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat, pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang mengamalkan dan menjaga Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain
Diriwayatkan oleh Daruqutni, beliau bersabda, "Aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Fa innal baital ladzi la yukra fihi al-Qur'an yuqillu fihi khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi." Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya sedikit sekali kebaikannya dan banyak keburukannya, serta disempitkan keluarganya. Hadis riwayat Daruqutni. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari betapa pentingnya Al-Quran bagi kita, maka sudah seharusnya mulai sekarang kita tingkatkan lagi pengajian-pengajian Al-Quran di mana-mana. Kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita setiap hari. Kita biasakan anak-anak membaca Al-Quran. Kita tekankan kepada seluruh generasi muda Islam untuk mendalami isi Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran bukan saja mengajarkan kepada kita berbagai masalah akhirat, akan tetapi masalah-masalah dunia dan ilmu pengetahuan pun diajarkan juga di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kita kenalkan dan kita biasakan anak-anak kita menghormati Al-Quran. Jangan dibiarkan anak-anak meletakkan Al-Quran di sembarang tempat yang tidak layak. Tekankan kepada mereka supaya berwudu lebih dahulu ketika akan memegangnya atau membacanya. Karena dengan jalan itulah akhirnya mereka terbiasa menghormati dan memuliakan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita selalu berpegang kepada Al-Quran, sunnah Rasul. Niscaya hidup kita tidak akan tersesat selama-lamanya, dan selalu dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan bahwa dia telah meninggalkan 2 pusaka, kata Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadilu abada. Ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan, kata Nabi, 2 perkara, 2 pusaka yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnatul Nabi, sunnatul Rasul, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi seluruh jemaah. Mari kita akhiri pengajian kita ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.